ibadah atau amal kebaikan yang secara otomatis akan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Jadi ada amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang jika kita melakukannya bukan hanya pahala yang diberikan Allah, tetapi secara otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada dua ayat yang sepertinya tampak berlawanan. Jadi ada dua ayat yang seperti kontradiktif, ya, berlawanan. Ayat itu adalah pertama surat An-Nisa ayat 48 dan surat Az-Zumar ayat 53. Di surat An-Nisa ayat 48 kata Allah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi yang selain dari syirik Allah ampuni. Amin. Itu satu ayat. Kata Allah, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi lain daripada syirik Allah ampuni. Itu di An-Nisa ayat 48. Sementara di surat Az-Zumar ayat 53 kata Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sempit tak? Kalau kaki Ustaz supaya kaki Ustaz dapat tu. Alhamdulillah. Bisa muncul Ustaz. Oh Ustaz hutang Ustaz ya? Masalah sehingga lupa materi itu. Oh iya, bulan besok tolong Ustaz di WA ingatkan tentang warisan. Oke, baiklah. Jadi dua ayat ini sepertinya berlawanan. Di surat An-Nisa 48 tadi kata Allah, Allah tidak mengampuni dosa syirik, lain daripada itu diampuni. Di surat Az-Zumar ayat 53, semua dosa diampuni Allah tanpa kecuali. Itu perlawanan tuh. Satu ayat tadi mengatakan ada yang tidak diampuni syirik. Nah, di surat Az-Zumar semua diampuni, tidak ada kecuali. Nah, ayat ini tidak berlawanan. Maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yang lain daripada itu diampuni. Bukan berarti syirik tidak diampuni. Ya. Semua dosa diampuni kalau dia mau bertobat. Amin. Semua dosa. Tapi ada dosa-dosa yang otomatis terampuni dengan amal saleh tanpa tobat. Amin. Nah, jadi ada dosa-dosa yang otomatis menghapus dosa, amal-amal yang menghapus dosa, selain dosa syirik. Nah, itu maksudnya. Yang dosa syirik hanya bisa diampuni dengan taubat nasuha. Lain daripada itu otomatis diampuni bila orang itu melakukan amal-amal tertentu. Nah, itulah yang disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Ya, apa saja amal-amal atau kebaikan yang menghapus dosa secara otomatis. Apa saja itu? Misalnya, satu di surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, nanti bagi baca di Al-Baqarah ayat 271. Katalah in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan sedekah itu bagus kata Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah ditampakkan, tahu enggak? Kamu 1 juta, kamu 2 juta, tahu tak? Kata Allah bagus. Kenapa bagus? Karena bisa jadi ini jadi motivasi bagi yang lain. Jadi kalau ibu bersedekah lalu diteriaki, saya 1 juta. Nah, lalu ibu yang di ujung mencari ibu kok menggali tahun 1 juta. Aku menggali amin. Ayah menggali amin. Oh, ini langsung aku 10 juta.
habis kakak. Sultan Sidi. Ah, Ini mau balik. itu tambah 10 dari yang sebab dia ibu tadi. Nah, kan bagus tuh. Nah, bagus. Dak Riyad. Nah, Ria pun si Quran. Ah. Kecuali, nah, saya tahu ada hati ini kok ibu. Iya. Ibu bersedekah, ambo 1 juta. Itu diganti di kawan sama banyak bu sedekah. Alhamdulillah cukup. Aja nih tambah dan dari dulu di situ. Itu enak banget. Nah, dan dari dulu itu ikhlas Ustaz. Nah, dan dari dulu itu kalau ikhlas Ustaz, tadi motivasi Ustaz. Itu liar. Itu semua ada cerita dalam. Jadi kalau ada orang memuji ibu, alhamdulillah. Titik. Jadi pun nikmati pujian itu dan dari dulu dari dulu. Kita akan pandai sakit. Itulah selesai itu. Habis. Jam terbang setan itu tinggi kok. Sekarang kok sekecek biasa 5 juta. Itu habis dulu habis itu. Itu makanya kalau dinampakkan itu bagus. Tapi katakan wa intufuha wa tutuhal fuqara bahwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekahmu, tidak ada yang tahu. Dan engkau antarkan pula ke yang menerima, sehingga yang menerima pun tak tampak menerima pemberian. Nah, tapi yang tahu hanya dia dan Tuhan yang tahu, dan penerima pun tak tampak menerima. Karena diantar ke rumah orang itu. Dan apa? Sembunyi namanya itu, pokoknya tahu orang. Itu lebih baik lagi. Tadi ditampakkan bagus. Kalau disembunyikan lebih baik lagi. Tapi kata Allah, apakah sedekah tampak atau tersembunyi sama? Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Itu janji Allah. Jadi amal ibadah yang otomatis menghapus dosa itu adalah sedekah. Sedekah tampak atau sedekah tersembunyi sama. Janji Allah semua sedekah menghapus dosa. Amin. Nah itu hebatnya sedekah. Makanya Bapak Ibu jangan anggap ringan sedekah. Karena sedekah itu ibadah pengampunan. Ibadah pengampunan. Makanya ada hadis Muslim kan, kata Nabi, ghufira limra'atin mumisatin biqalbin raqiyin yalhas. Ada wanita pelacur. Ini bukan wanita biasa, ini profesional. Itu sekarang itu dari banyak dosa. Tapi diampuni Allah dosanya karena dia melihat anjing yang kehausan, lalu dibuka sepatunya, lalu diambilnya air sumur dengan sepatu itu, dikasihkan ke anjing tadi. Karena Nabi pelacur itu diampuni Allah. Itu habis sahih. Tapi Bapak jangan salah paham di situ. Jangan pula, ancam jadi pelacur itu. Cari zenjang siku selesai urusan. Jadi konteksnya bukan untuk boleh jadi pelacur. Konteksnya betapa hebatnya sedekah. Hingga minum ke anjing, dan itu pun air sumur pula. Anjing dikasih minum oleh pelacur, itu diampuni dosanya. Itu anjing dikasih minum. Apalagi Ustaz. Itu nggak pasti jadi begini. Ya anjing saja diampuni, apalagi Ustaz kayak gini. Alhamdulillah. Ustaz, kalau sedekah disorakin, Ajo Ambo menyumbang 50 juta, baca di besar. Boleh, bagus. Bagus. Sedekah tampak atau sedekah tersembunyi, hingga memberi minum ke anjing itu kata Nabi diampuni dosa. Allah sebut tadi begitu. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, diampuni dosa. Tapi ingat selain dosa syirik. Ya Allah. Selain daripada dosa syirik dan hutang-hutang hak-hak manusia, ayo dan bisa Allah dibayar. Lain daripada yang dua itu Allah ampuni dengan sedekah. Itu makanya Ibu ya sedekah itu kata Nabi, walau bisik hitam roh, walaupun separuh korma. Separuh korma itu orang bersedekah.
sedekah, diampuni Allah dosa. Jadi sedekah pun tidak mesti jutaan Bapak Ibu, tidak mesti. Karena sedekah sekecil apapun secara otomatis itu menghapus dosa-dosa. Ya, itu rahasianya kenapa orang menjelang mati. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, orang menjelang dicabut nyawa itu minta tangguh waktu itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan tunda mati saya sebentar, jangan matikan dulu, beri saya tambahan waktu. Untuk apa? Fa'as-saddaqah, saya ingin bersedekah. Bukan tahajud yang diingat manusia, bukan baca Quran, bersedekah. Karena sama kali ibadah pengampunan hingga ke binatang sekalipun. Ibu bagi makan kucing itu diampuni dosa. Ya, makanya ibu kalau yang menanam jambu di kurma lengkeng kan disuntik itu buah itu. Dia harus makan kaluang, makan kelawar. Kalau dibungkus-bungkus ya. Ya tidak apa-apa ada cilu anak-anak sedekah. Iya, sedekah. Itu diambil usang dicilu kaluang itu kan jambu ibu. Terus ibu diampuni itu. Nah. Makanya kata Nabi, manusia yang bahagia setelah mati itu ada 7 orang itu dalam hadis Abu Dawud. Salah satunya yang menanam pohon. Karena yang menanam pohon kata Nabi kalau berbuah sedekah itu mengampuni dosa. Kalau tidak berbuah itu pohon, cukup daunnya dimakan ulat dari sedekahnya. Ini mana pohon banyak Ustaz. Ulat itu makhluk enggak? Makhluk. Sekarang daun tanaman itu dimakan ulat, diampuni dosa ibu itu sedekah. Cuma kok bunga ibu kalau gigi ulet, jadi ibu dulu gitu. Makan ulet enggak? Gigi ulet macam. Kalau ibu bunga ibu dimakan ulet daun nasi ibu bunga ulet itu sebab sedekah. Iya. Hah? Ah, ini sedekah di betul. Duit dua, ada nanti zakat, ada nanti semprot. Duit dua tak Iya. Iya itu sedekah. tak laku amal Ustaz. Iya, Duit amal tak laku. jadi apa itu petani buah. Itu mata percaya. Misalnya orang di kampung balado, balakan tomat, itu lain soal. Ikut jamu sedekah terus subuh itu jadi sesuai itu. Hah? Iya biar yang dicilu orang dalam ada sedekah. Nah. Ah, dia mencilu pada soal tapi apa sedekah itu kalau soal dan ampuni itu urusan dia orang cilu rumah itu urusan dapat sedekah. Hah? Iya, ya biasa tu lah sedekah. Ah ya. Dan perlu ditulis Ustaz, silakan ambil Ustaz. Hendaknya dia itu silakan ambil lah. Tapi yang tak pernah ambil lah. Itu sedekah, ibu. Itu sedekah tidak suka rela dia tak masuk kan? Nanti baca surah At-Taubah 53. Wa anfiqu taw'an aw karhan. Bersedekahlah kamu sukarela atau terpaksa. Oh, ada terpaksa Apa ada. terpaksa dicium orang tak masuk? Dijelaskan betul lah di Cilok tu. Iya, tak masuk lah kalau dipasung Tuhan apa sedekah. Kalau tidak dipasung, gini Ibu. Awak kalau sedekah sukarela aku tidak masuk datang. Iya. Kamu kau tak amal yang ribu. Dipasung Tuhan, dia dicium orang tak dapat 10 juta orang sedekah. Iya. Kalau nak dipasung, aku kadang apa? Dicium orang atau balik hutang. Itu dipasung Tuhan sedekah tu. Yang dicium orang tu dah indah tu, disimpan Tuhan tu orang tu. Iya, dipasung Tuhan ni. Supaya kadang orang tu masalahnya cuma awak sedekah tu. Dah indah itu. Bisu ibu menyasar, misalnya modal tidak mengamuk-ngamuk karena menangis. Bisu di akhirat ibu modal tu balik ketika di padang masalah. Ketika dalam padian tu. Aku menyasar, tak berpuluh gitu. Di mana ya? Kamu Tidak pengen. ada yang hilang, cuma hilang infak tak pasal atau dipasal Tuhan. Nah itu mengampuni dosa, iya, tak percaya pun iya nanti. Yang itu makanya kalau cilu orang, para wakil lapor ke polisi deh. Ya. Lapor polisi ketika luar. Hah? Ketika luar polisi. Ya, biasa, salah aku. Kalau tidak di situ dapat data paspor sudah kalau tidak sebanyak itu sudah kalau.
diciduk orang tuh mati ya Pak, apa insya Allah Pak Arab itu. Dia maksud Pak Mal kalau ada orang botak dan lagi-lagi lah aja. Tagih kalau tagih. Kalau mau lari, misalnya kalau bayu tak lari bisa saja. Tak rugi dia Pak. Dia sampai pada janji Pak. Sesuai janji. Ya, kalau itu kan berarti serakah ya. Serakah. Ya memang begitu. Itu sedekah terpaksa kan? Itu pasal Tuhan saudara. Lagi apa? Coba apa kebanyakan dia Pak kalau buku mati ya Pak. Hilang. Ini bagi orang tinggal gitu. Ya. Tapi kalau diciduk orang itu punya Pak. Di mana hilangnya Pak? Tak ada hilangnya. Nah, cuma awak kan kurang yakin dengan janji Allah. Jadi pokoknya sebelum dipasuk rela salah. Dia selamat dari dipasuk kan. Yang pasti dosa yang kuning loh. Apa utang dan dibayuran loh. Itu Pak Petra dosa apa pasti yang kuning. Ini janji Allah begitu pasti Tuhan. Jika kamu bersedekah, ya kan, tampak atau tersembunyi, ya suka atau terpaksa, banyak atau sedikit, itu Allah ampuni dosa kita. Ini kalau orang yang berjanji apa kita percaya apa? Tidak kan? Ya. Nah, ada yang rugi loh. Jadi kalau ada pun preman yang ngompas kan, dua dia kan itu terpaksa aja kan? Iya, mengampuni dosa. Hingga kata Nabi daun yang dimakan ulat yang menanam itu yang virus loh. Apa menanam tanaman itu daun itu dimakan ulat? Ulat itu makhluk tak? Makan itu daun tak? Apalagi makan makhluk sekarang. Kata Nabi tadi itu. Termasuk sakit gigi. Aduh, gigi sakit kan. Makan mula gigi itu. Sedekah itu kan? Itu sedekah kan? Ini dah masuk gigi terus ada sedekah kan? Dia nak masuk gigi dia. Sakit gigi ini makan bulan. Astagfirullahaladzim. Tapi lah baru sekarang. Baru memberi. Ya kalau apapun berbeda dengan gini. Itu kenapa orang menjelang mati jadi tidak bersedekah, bukan berinfak. Bersedekah bukan berinfak. Kan kalau infak itu materi yang sifat. Kalau sedekah tidak mesti materi. Kata Nabi apa? Qaulun ma'rufun sadaqah. Mengatakan kebaikan itu sedekah. Itu makanya sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat itu sepaket. Karena mengajarkan ilmu itu sedekah. Sedekah. Karena begini, Beb. Makanya gini, ayat sedekah, nanti baca ayat sedekah itu 261 sampai 283 surat Al-Baqarah. Itu sedekah tuh. Mulai 261 sampai 283 panjang itu ayat sedekah, panjang. Di tengah di ayat 269 Allah menyebutkan tentang ilmu yu'til hikmah man yasha. Kenapa ayat tentang sedekah ini di tengah-tengahnya ada ayat tentang ilmu? Bahwa sedekah itu tidak selalu materi. Yang punya materi, yang punya ilmu. Cuma makanya sedekah jariah ilmu itu sepaket. Karena prinsipnya begini, itu hukum alam. Yang diberi harta yang banyak, biasanya tidak diberi ilmu. Karena dia sibuk dengan hartanya. Yang diberi ilmu yang banyak, biasanya tidak diberi harta. Karena dia sibuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu makanya Abu Hurairah miskin, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar, Utsman, Abdul Rahman kaya, hampir tidak ada meriwayatkan hadis. Ibnu Umar miskin, banyak meriwayatkan hadis. Karena dia sibuk belajar dengan Nabi, sehingga dia tidak perlu dan tidak sempat mencari dunia. Tapi ilmunya banyak. Itu hukum alam itu. Imam Syafi'i tidak kaya. Bukhari tidak punya rumah. Buya Hamka tidak kaya. Jarang ilmuwan itu yang kaya. Dulu kan maja, tidak perlu sempat mencari dunia. Cuma kalau buya-buya di kampung itu tidak perlu kayu-kayu.
Nah, orang yang kaya, ia bersedekah dengan harta. Orang yang ilmunya banyak, bersedekah dengan ilmunya. Dua-duanya diampuni dosanya Allah. Makanya Bapak Ibu yang guru, yang dosen, setiap hari itu diampuni dosa karena mengajar. Ya karena mengajar itu bersedekah. Tapi ada dosen itu berbisnis di luar, Ustaz. Banyaknya dosen-dosen itu berbisnis di luar. Berbisnis, ya tidak apa-apa. Selama tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Ya kan kalau dosen itu mengajar kan dulu. Sudah mengajar atau teman-teman itu jadi bisnis terang. Ya tidak boleh jadi bisnis macam. Saya mengajar masuk ya. Tapi setiap orang datang mengajar, menyampaikan kebaikan, sedekah dalam itu. Makanya apa dosanya? Rasul hajar minat tarik sedekah, mengangkat batu berduri dari jalan sedekah. Ibu nampak batu dekat dapet diampuni itu sedekah. Bahkan kata Nabi at-tabassum ala wajhi ahli sedekah, tersenyum ketemu orang itu sedekah. Ibu kalau kurang-kurang piti menyedikit. Gigi ompong ya. Sedekah, katanya ibu jadi ngamuk-ngamuk. Kalau sedekah piti kurang, senyum mahal, ya rugi. Duduk di pengajian kita ngamuk-ngamuk. Iya. Kita diampuni dosa. Aduh, kalau sedekah ini minta, kan tidak semua orang bisa berinfak, tapi semua orang bisa bersedekah. Dan Bapak Ibu, jangan pula mengira sedekah itu hanya ke orang miskin, anak yatim. Tidak. Nabi pada ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, indid dananir, saya punya harta uang banyak. Saya ingin bersedekah. Ke siapa saya akan bersedekah? Kata Nabi, tidak dimantaul, mulailah sedekah ke istri. Jadi sebaik-baik sedekah itu ke istri. Kalau sedekah ke istri itu wajib pokok pada baik. Pokoknya apa-apa, makin dagang ibu apalagi belanja makin banyak terus apa yang itu. Iya. Apa saya belanja ibu kecuali terus. Itu apa yang pun dia dapat kilo kenapa apa aku ke jantung rajin sedekah. Ya, nah, orang tak belanja sering ini tidak mau. Yang sedekah yang paling hebat itu ke istri wajib lupa. Jadi begitu ke anak yatim, ke orang miskin, saya mengamuk ke Mas Haji, saya menghapus dosa. Pak lagi belanja ke istri itu menghapus dosa. Ya. Itu makanya Hindun pernah diajari Nabi. Ketika dia mengaku tentang suaminya yang kikir, Abu Sufyan, kikir orangnya, kaya, kata Nabi paksa suami bersedekah. Bagaimana cara memaksanya? Ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia. Karena istri tidak ada hukum mencuri harta suaminya, karena harta suami itu harta dia, dan dia wajib kasih ke istrinya. Kalau tidak dia berdosa, paksa dia. Ibu kalau mampir di tiapa, tidak boleh berdosa. Kalau Pak tu lebih memenuhi, Kalau dipenuhi berdosa, kikir gitu. Kikir tadi. Dan lagi tamu di kuambil dia bertanggung. Ini si pilih kaya. Ya kan, dia ulang tu cekik. Itu aja ini telinga masuk kamar mandinya dia. Ustaz ngajar. kata Pak Adi, untung isteri muda datang. Ya, tapi kalau suaminya cekik, kikir itu salahnya dari kikir. Nah, kikir pasal sekali. Memang begitu hadis Nabi begitu tuh. Karena ketika dia memberi ke istri itu dosanya diampuni. Makin banyak lagi ibu. Isteri mengambil hak saya. Ibu ambil haknya tuh, tak mungkin jilo lah. Lagi Bapak Ibu, saya datang ke pengadilan, saya diundang ceramah di pengadilan tinggi. Itu hakim-hakim semua. Saya tanya kepada ketua pengadilan itu, Pak Hakim, boleh enggak? Saya belum sampaikan hadis tadi. Boleh apa ada hukum kalau istri itu mencuri uang suami? Bisa tak diperkarakan, disidang dan dihukum? Kata hakim itu, belum ada pasalnya Ustaz. Tidak ada pasalnya. Jadi apa dia salah? Itu coba gitu. Jadi dia salah aja. Dia salah aja hakim itu. Iya, kamu ketua pengadilan itu benar. Jadi ibu-ibu kalau ada apa yang kiki tadi pilih itu ambil.
iya sih, ada kalau paham mana. Ambil ketik-ketik, tapi kacau sih. Itu caranya ya. Tapi kalau dikikir gue aja catatannya dong kan, kikir. Kurang kikir ke apa? Nggak perlu ada cukup ya gini loh. Sama ada kabada, saya sebulan nggak mulai tuh betul. Iya, tapi sebulan pada kabada itu tadi dia. Aku dulu serialnya itu. Ya juga lah, kok ada ikan, kok ada ayam, kok ada daging sekali-sekali. Itu kan mumpung pada awak, saya kan itu saya sama tadi, sebulan dah. Ya kan ke pada awak mau mengenai pada kan, kalau bani sapa lo kalau ada setelah sebulan, kita buka. Kalau musim hujan apa udah? Itu lah. Tapi dah sebulan pada saya awak mau kita cari gitu. Capek ke pasar. Iya. Ya, mumpung dia mau mengenai pada gitu. Kalau bani sapa lo stok banyak gue sudah langsung. Ada aku ada tuh. Aku duduk talikan masuk kamar mandi itu lah. Ya. Kita mantap tetangga lah tuh. Mantap tetangga. Mantap itu kalau dulu royal istri. Ustaz, dia kikir memang betul kikir, tapi ada niat kebaikan Ustaz. Apa? Dia kikir dia kumpul untuk beli rumah. Baca lah tuh Ustaz. Berhemat, kalau kikir berhemat. Yang pada kikir itu pak yang kebutuhan pokok dan yang benar itu kikir. Iya kan standar hidup orang begini. Orang di kampung gua di makan daging sekali seminggu. Lagi lah istri daging sekali seminggu. Orang makan daging sekali seminggu itu sekali sebulan itu kikir teman. Kalau bisa lagi sekali seminggu. Ayam itu pun ambil lah. Nawar. Orang istri orang beli jilbab tiap bulan. Beli jilbab misalnya kan standarnya. Ini udah 1 tahun dan dulu deh. Isukan isu itu baru. Biasa deh. Bagaimana kalau istri yang cari duit, suaminya enggak? Oh, kalau istri cari duit, nggak bisa lah tuh. Nak kuliah sampai curi istri. Nggak bisa mencari apa kalau seorang. Ada adil lah kan. Enggak, berdagang. Apa wajib bagi nafkah? Kalau istri apa kan wajib bagi nafkah apa loh? Sekarang kita berdagang ini. Ya dagang saya nggak laku. Dan istri laku, modalnya dari saya. Baca tuh Ustaz. Oh, kalau modal dari apa itu para bapak sama orang profesional. Itu siapa pegawai atau siapa pekerja? Atau apa kalau membangun rumahnya, manci-manci yang saya padoknya. Itu kacau tuh Ustaz. Kalau itu jangan lagi makan dapat kubel atau tidak makan dari orang. Kalau ibu itu wajib bagi makan lah. Tapi kalau ibu lagi makan dapat bersuanya. Kalau nyambi ibu dari apa dulu? Ya kayak kita kan sistemnya usaha bersama. Kalau bersama, Jadi dagang ini kan kadang-kadang nggak ada laku, saya punya laku nggak ada, tapi istri banyak laku. Apa bisa dia mempertanggungjawabkan untuk? Ini apa kalau menurut ibu bekerja menggadai tambah dari apa? Ya. Keuntungannya itu harus apa bagi untungnya ibu ya? Kau nak mau tahu ya? Nah, artinya saya kan dengan cuma ikhlaskan istrinya mau cari nafkah, Ya. kemudian tidak bagi nafkah lah ya, itu maksudnya. Oh, udah apa kata wajib bagi nafkah? Kenapa Ya. wajib nafkah? Ya masalahnya sekarang ini kita kan dagang nggak ada sepi. Jadi miskin Ustaz. Sepi. Berapa? Lu udah berapa? Sama-sama. Panggil istrinya kemari, dah. Sama-sama dagang, cuman perdagangan saya yang kurang Iya. biasa. Istri tidak ada kewajiban membelanjai suami. Yang suami wajib. Istri saya bekerja, dia punya gaji. Gaji dia itu pilih dia. Walaupun kita yang mengikhlaskan dia kerja, Ustaz. Iya, karena saya wajib kasih nafkah dia. Kalau seandainya suami itu dalam keadaan stroke atau misalnya sakit apa? Suaminya sakit. Yes. Kalau memang secara agama nih, nyembahnya keluarganya, dirawat keluarganya. Tidak mungkin istri makasihnya belanja. Dapat kewajiban istri bagi belanja suaminya. Ya itu dengan itu usahanya usaha bersama kan dia. Ya kalau usaha musyawarah gitu saja. Ibu betul apa petong saja ibu. Ya, kan? Yang masalahnya nanti apa kamu kerajo ibu kerajo. Oh enggak, kita Apa usaha. yang kamu kerajo itu ibu gaji dia lagi makannya. Kita tetap usaha ke pasar. Tapi tidak.
Kejam ada. Barat kerajo. Iya kewajibannya kan tinggal kerajo. Kalau satu tinggal rumah, aku bapak itu kerajo tak mau macam-macam, sisi kerajo tidak diwokok rumah mereka. Itu kacau. Kerja udah mulai Ustaz. Kerajo tak mau lah. Kalau semua. Iya, orang tua sedekah, anak sedekah, istri sedekah, semua sedekah. Semua yang kita keluarkan. Tapi sedekah wajib itu kan. Yang wajib sifatnya itu istri, anak, orang tua itu wajib sifatnya. Yang lain itu sunat. Itu waktu yang paling afdal ke istri wajib. Baru ke ibu, bapak, anak. Itu umumnya tuh. Kalau istri aku wajib, istri aku bebuk nggak boleh menanggung hidupnya kecuali aku sudah. Apa yang berapa yang mengapain kamu? Kalau apa-apa, apa bagi kakak aku yang terjauh sama kamu. Itu mau ke istri nomor satu. Apa aku, anak aku, adik aku ada, laki-laki kakak aku ada. Oke, wajib itu sama aku. Kalau istri aku, tak boleh tanggung jawab kecuali aku satu-satunya. Kenapa yang ngapain kamu? Oke, istri nomor satu urutnya itu. Apa gitu? Itu yang Allah abaikan itu. Pokoknya semua ambil. Haknya tuh ambil. Nah, ini kalau apa yang tak mau kerja, istri tak ada kewajiban kalau apa ambil pitimu yang kerja cilok pak. Kok masuk ke jauh pak? Betul. Ada pasal kan? Ada pesan. Saya sama nyo. Misalnya waktu ini contohnya kalau istri laki kawin, kemudian dalam perjalanan Lagi kawin Pak. Suami sakit. Suami. Ya. Baca Ustaz. Ya, akhirnya gampangnya kerusakannya. Ini kan mama. Ya lah. Bahagia ada itu Ustaz. Ya, kalau istrinya mau merawat, itu berbuat baik ya. Nanti kena jarawan Rasul istri dah. Ada usul. Betul. Dia tak ada tanggungan ini, istri tanggungan suami, suami bukan tanggungan istri. Aturan itu. Jadi kalau misalnya suruh apa kau cari nak ada. Nah, dia tidak ada, cuman Ingin Pak. kenapa dia tidak ada kan mau kewajiban suami apa kata Allah? Wa bima anfaqu min amwalihi, wajib suami memberi nafkah. Dan lagi nafkah ada lahir dan lagi, batin dan lagi. Sudah orang kayak elek. Pulang kan? Berarti ya Rasul kan? Tak ada usul, gimana usul? Dia punya anak tak bawa. Kalau anak mau serapah, ada usul di sini, mungkin mau nikah lagi lain-lain. Hah? Ya betul hukum. Ya ujian untuk laki-laki yang lain gitu. Kalau perempuan bisa sakit, tidak bisa melayani suami, dan sakit, bisa suka, bisa melayani suami. Ya suami, ya bisa banyak orang kaya kalau mau, kalau enggak, tambah lalu aja kan. Iya lah, banget dari sini, tapi tambah lalu aja kan. Itu kan boleh, itu ada masalah. Kenapa begitu aturannya? Beda dia ikhlas ya. Ya kecuali hukum baik, orang merawat suaminya sampai mati berpahala lagi. Diampunilah dosa-dosa. Awal cinta mati nyonya biasa awal tu lah. Capek lah mati dah ya Allah. Terang ada Ya, apa? tapi kalau bicara hukum, kalau hukum kan boleh tak boleh kan begitu tadi. Kalau nanya yang bagus, kalau yang bagus ibu rawat sampai mati seperti Nabi Ayub, ada istri yang setia merawat. Tapi nak berdosa, karena istri Ya, yang ada macam dosa, ni. ada dosa. Karena kebutuhan tu kalau kita ya. Jadi mana kebutuhannya? Justru menzalimi istri si laki-laki tadi itu. Allah tak sakit mencari dan kalau bagi menafkah batin dan kalau itu mana-mana situnya kasih show. Dia perlu kebutuhan lahir batin. Acak apa yang tu? Dia lagi menikah lain. Ada yang macam itu dia bagi nafkah lahir batin. Allah membuat kita lain mulai sakit lagi. Pokoknya bapak kau jago lagi siapa nak bapak. Rasa ada orang kan dimakan tu bapak. Rasa ya bapak saya. Saya. Kemana bapak nak ada? Kecuali apa ada punya sakit sujud. Selama aku ada mabin tak ada masalah. Aku yang mabin. Ustaz yang berdosa ya. Aku nak dah istirahat apa dah aku rusuh, aku rusuh pada mabin apa. Itu aturan. Ini kalau orang tua yang sakit, misalnya Pak Abol sakit, itu istri misalnya apa istri apa kalau cerai misalnya kan Abol mati menikah Pak Abol mati, terus itu Pak Abol itu campak di istri barunya itu Pak Abol itu, ya tidak masalah. Yang menikah dengan lainnya, ya Pak Abol tidak bisa bagi nafkahnya sama. Justru Pak Abol bertahan jadi suaminya saling Pak Abol ini. Abol apa Pak Abol ini, bodoh jawab. Aturan begitu, tak ada dosa. Kalau cari mungkin ada lagi dan dosa nafkah tak lagi, hak-hak tak lagi. Terus
suami anak. Jadi hubungan suami istri hubungan transaksional kan? Ya memang begitu. Akad namanya kan, bukan akad. Bisa lapor. Itu makanya di akad tuh bisa terima akad tuh. Selama memenuhi hak tanggung jawab. Makanya saya kan apa namanya itu? Dulu ketua ketika kan ada hak itu saya tadi. Bila saya tidak memberi nafkah lagi ke istri saya lahir dan mati dan dia tidak reda, maka jatuh perceraian secara otomatis. Tak itu. Syukur-syukur ibu reda. Kalau reda tak masalah. Kebaikan kalau dia surga lah dibentangkan pintu nanti. Kalau bicara hukum tak begitu. Hukum dosa tak benar. Ya, itu aturannya. Ya, teman-teman lah. Ya teman dong apa? Untuk istri apa kau soleha kan? Ayo kalau Istri apa kau yang tapi masuk pintu Jadi, surga Pak, di itu mana saja. rahasianya, Pak. Itu rahasianya. Mama bapakku capek mati. Itu rahasia itu. Sudah Pak Presiden ada banyak kakek-kakek dan nenek-nenek di dunia. Nenek-nenek banyak. Yang bininya meninggal tak? Tidak laku-laku bapak capek mati. Batu, Bapak dari mati. Itu rahasia itu. batu Ustaz. Hah? Batu apa Ustaz ya? Ya kalau panjang lah umur apa-apa pun merasai. Capek mati. Apa-apa pun capek mati. Gua 60, 65 lebih mati. Ya baru capek apa-apa pun mati. Ini perangai ibu. Berarti kalau dia misalnya sampaikan saat seorang istri pergi ke pengadilan, dia tuntut perceraian karena suaminya stroke, pengadilan mengabulkan ya. Iya. Kan itu otomatis dalam silat nikah disebutkan. Bila saya tidak memberi nafkah lahir dan batin, maka istri saya tidak reda, maka jatuh cerai. Tak perlu ke pengadilan pun sudah berarti itu dia ada reda. Jadi tidak harus keluar kata-kata talak ya. Tak perlu sudah situ kan itu namanya taklik. Kalau begini, nah sudah kalau perpisahan terjadi. Tinggal saya pergi ke pengadilan lagi 10.000 sana. Lain-lain rasanya itu pengadilan itu, pengadilan buku cerai itu. Ini kalau cerai otomatis tuh, karena ada memberikan hak lagi kewajiban dia. Cerai kalau istrinya ridho. Dari reda berbuat baik. Makanya apa kalau bakal raju jangan diambil piti ibu tu jelo apa tu. Tapi kalau ibu tak bakal raju apa bakal raju ambil piti apa pas sedekah apa kena. Ada yang boleh kini elok lah bapak ke ibu lah. Biar mana-mana bapak nanti. Bapak ayo masa. Camnya kami Jadi, start. kasihan juga sih Pak, suaminya sudah tua, kegiatan gak ada, apa yang kerja Itu anak laki-lakinya, di mana kasihannya? Apa kamu tua tak kalau kemana-mana kamu tanggung jawab, kamu yang berdosa itu. Anak dan sana. Itu anak laki-laki tanggung jawab itu. Jadi yang perempuan. Akunya mandiri lah bapak, mandiri lah. Nah itu aturannya. Itu makanya kalau orang tuamu sampai di masa tua indakal kibar, dia bersamamu anak laki-laki. Aturan usulnya anak laki-laki. Nah isi tanggung jawab gitu. Nah, kecuali ya Pak memang musyawarah ibu, piti awak sama ya Pak sepakat. Tapi kalau ibu yang bekerja dan apa bekerja, tidak ada kewajiban. Makanya gini, suami yang kaya dia menikah dengan perempuan miskin ini. No kayu apa? Istrinya miskin. Nah menikah dia, boleh tak apa berzakat ke istrinya? Tak boleh, karena harta suami itu harta istri. Bagaimana berzakat ke yang punya harta? Tapi kalau istri kaya, ibuku jantung kayu, menikah dengan laki-laki miskin, tidak mau modal lah Pak kalau ibu kawan saya, no? Tak ada modal lah. Boleh tak ibuku berzakat ke suaminya? Boleh, karena harta istri bukan harta suami. Boleh lah. Boleh. Sebagaimana ayah boleh tak berzakat ke anak? Boleh. Anak aku lah anak, dia lah menikah, miskinnya. Aku kayu, boleh tak berzakat ke anak aku? Boleh. Karena tidak tanggung Karena bukan tanggungan saya. Ini lah kata. Tapi anak boleh tak berzakat ke ayah? Tak boleh, karena harta anak harta ayah. Dan saya kan istri bekerja. Kalau suami tidak izinkan, tidak boleh bekerja kan? Ya boleh. Jadi ketika Kalau ada izin kasih nafkah. apa? Kalau ada izin kasih nafkah, kasih belanja. Ya, awak izinkan ya kan? Aku menyebiti ya kan? Ya. Piti itu nak pesan tak Tidak lah. Walaupun kau izinkan ya. Yang kewajibannya baginya belanja, ini dia cari. Walaupun yang mencari itu atas izin awak. Iya. Itu dia eloknya kalau anak-anakmu yang cari belanja sudah. Harus apa lagi itu? Apa lagi dia pak rumah? Rasanya itu dia pak
model itu transaksional, nah makanya banyak sekarang tuh. Padusi yang minta caranya di karena nyola P3K. Akad nikah itu memang transaksi. Itu nggak boleh sampai jual beli. Hak dan kewajiban. Nah ya. Akad nikah itu sama mana yang jual beli? Perpindahan hak milik selama memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Kalau tidak batal. Apa saya nyaman ibu, saya nyaman aku, ibu jabat dulu, lama dulu ibu, tak nyaman ibu deh. Akhirnya ibu yang ngambil dapat tadi. Itu nyesal dulu ibu macam belanja sudah. Dan aku jadi betul. Aku ibu ni kita belanja, aku orang ibu tu. Cuma kita belanja ibu wajib, cuma aku ngambil dulu. Nya baca tiba anak apa orang ini, biar orang belanja itu masuk. Bahasa yang tidak mudah setelah akad nikah, lupa anak apa aku minta ya. Kalau saya tanya anak apa kamu aku ijab nyesalahan kalau awak kabul terima anaknya itu dengan konsekuensi seperti apa bapaknya lagi belanja cukup lagi belanja itu aku yakin talak tuh jawab kalau jamin ibu anaknya aku anak gadis aku nak murah usah payah orang anak gadis itu ibu lebih rancak punya anak laki-laki anak laki-laki pun murah biaya hidupnya ibu sambung matang saja tak payah mana Ya apa ini? Mudah, boleh payah mana nak punya mudah anak manusia nak gadis insya Allah mandi sayembe matang berapa mandi Kerasa pas banjir pertama. Batang mulai sampai jam baju semua dari jilbab sampai ke sepatu harus nencing. Mudah kemana pun itu kan bagian kedua, bagian di anakku supaya aku merawatnya. Kalau tidak menjamin di anakku ada bagian itu. Tidak bagian anakku itu. Kalau tidak menjamin ibunya seperti apa? Aku punya akad janji itu, akad nikah itu misahkan wanita janji yang berat. Okey, berarti ketika ini nak mulai janjinya, ketika itu boleh. Kalau tak boleh janji lah, saya tak tahu. Kecuali kalau istri itu. Kecuali kalau itu. Itu lain soal ya. Tapi saya Ustaz, misalnya awak berdua pencarian awak ada. Sesemua ada, kedua sesemua mencari lah. Ini lagi sama. Kalau lain. Jadi tahu awak sakit. Hanya por saya awak ada orang rumah aku ke peti jompo, batu berasal istri tu. Elok tu mah. Lah itu tu jumpa daripada dia itu duit tu. Siapa kalau sakit coba dia ke keluarga apa Keluarga nak mau terima kan. Anak apa? Keluarga anak ada, keluarga ada loh. Itu Istilahnya tu kau Berarti kau jadi kau tu jumpa lah solehan kan. Kalau capek mati aja. Ya, anak panjang lalu saudara. Kalau suami lebih utama orang tuanya atau istrinya baru Ustaz? Istri nomor satu, Ya. baru ibu, baru ayah, baru saudara perempuan turunnya. Tapi kalau ada segitu Ustaz. Istri penuhi dulu. Sebab orang tua itu bukan urusan sendiri, urusan bersama. Kau anak tunggal kan. Kalau anak tunggal ini pandai jelas. Gini, yang penting hak ibu kamu. Ibu tak boleh pulang monopoli. Jangan sampai ibu. Yang penting kamu hak ibu tak punya kewajiban. Kalau ibunya ke ayahnya, ke saudara perempuannya. Aku kakak perusiamu jadi jatuh mati suaminya. Aku jadi pagi berlanjut sampai dapat suami baru. Walinya. Istri harus memahami Terus keadaan. paham? Adik aku laki-laki mati ibu, anaknya ketek-ketek. Anaknya itu anak aku, dia aku bilang, wajib pakai belajar, dia bilang, tak bersuah kau walinya. Makanya ibu jangan aku. Iya, kadang ibu aku ngambil kali. Apa aku dah bisa mengangal sampai balik minyak meminta tu bagi ibu. Ibu banyak dia. Kamu betul. Ya mudah-mudahan lah bapak kau pulang akan aman kan. Nah itu bagi satu masyarakat, itu 10 Saya belum. Warisan dah nulis kan. Warisan dah dulu ya. Iya kau soal ikut aja dah. Aku sebenarnya 3 ekor. Jadi begitu dapat dia kau saya bangga panjang saya dengan dia. Kau ada mah kan. Jadi mahal tapi kan itu saya panjang dan sebulan itu saya ganti dalam pun. Nah, begitu lah dari Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya mohon maaf izin mau alai dengan kajian
Ibu Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.